Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Blessing Morning pada hari ini. Kiranya kebahagiaan dan berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Kita akan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Efesus 5 ayat 16 dan Roma 8 ayat 5 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kami baca. Mari Tuhan memberkati kami semua di saat kami merenungkan bagian firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu pendengar Blessing Morning yang terkasih, Alkitab dengan jelas memberikan gambaran pergumulan hidup sebagai orang Kristen. Sesungguhnya orang Kristen adalah pribadi-pribadi yang karena Kristus Yesus meninggalkan kehidupan lama, yakni kehidupan berdosa, dan memasuki kehidupan baru dalam Kristus, yaitu kehidupan yang dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Kristus, serta dipimpin oleh Roh Allah. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang Kristen adalah manusia rohani. Firman Tuhan menyatakan bahwa ketika seseorang bertobat, menjadi percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Allah memeteraikan pribadi tersebut dengan Roh Kudus yang menjadi jaminan sampai ia mendapatkan semua yang Allah janjikan kepada orang percaya. Oleh Roh Kudus orang percaya menjadi milik Allah untuk kemuliaannya. Firman Tuhan menyatakan bahwa Roh Kudus yang Allah janjikan saat ini berdiam di dalam diri setiap orang percaya. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi Roh Kudus berdiam di dalam diri orang percaya, di dalam diri kita semua. Namun yang selalu menjadi pergumulan di dalam diri orang percaya adalah penundukan diri kepada Allah dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi? Apakah orang percaya bisa berdosa? Jawabnya bisa. Tetapi itu bukan kehendak Allah. Hidup dalam dosa itu bukan kehendak Allah. Oleh karena itu firman Tuhan menolong kita untuk memahami bahwa sekarang kita bukan hidup di dalam dosa lagi, tapi kita hidup dalam Kristus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu kita perlu memahami bahwa keputusan untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah adalah keputusan iman kita. Jemaat di Efesus dan di Korintus pada waktu dulu dan jemaat di zaman sekarang selalu berhadapan dengan pergumulan yang sama, yakni dosa dan kecemaran. Pergumulan ini, yakni pergumulan dosa, kalau tidak dimatikan, maka dosa dapat berkembang dengan liar di dalam diri setiap laki-laki dan perempuan, umat Tuhan, dan hal itu akan menimbulkan ledakan kerusakan yang besar dalam kehidupan umat Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan menekankan pada keputusan iman setiap orang percaya yang telah menyerahkan diri kepada Allah dan Kristus Yesus untuk memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Ini adalah keputusan iman yang dilakukan dengan sadar, tanpa paksaan,
dan penuh penundukan diri kepada Allah. Dalam penundukan diri kepada Allah, maka kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 5 menekankan tentang pentingnya pikiran orang percaya memikirkan hal-hal yang berasal dari roh, bukan berasal dari daging. Pikiran orang percaya sebelum mengenal Kristus adalah pikiran-pikiran yang jauh dari kehendak Allah. Supaya orang percaya benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Allah, ia harus menundukkan pikirannya kepada pikiran Kristus. Untuk ini, maka Roh Kudus akan mengajar pribadi tersebut sehingga ia memiliki pikiran Kristus. Kunci untuk menundukkan pikiran kepada Kristus adalah belajar mendengar, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pikiran-pikiran Allah yang dituliskan oleh ilham Roh Kudus yang sangat berguna bagi hidup kita, yakni untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran Allah. Orang yang berhasil menundukkan pikirannya kepada firman Allah adalah orang yang memikirkan hal-hal yang berasal daripada roh, dan dialah orang yang paling berbahagia. Selanjutnya dikatakan bahwa bukan hanya pikiran yang harus memikirkan hal-hal yang dari roh, tapi keinginan pun harus ditundukkan pada keinginan roh. Akhir daripada keinginan dosa adalah maut atau kematian. Dan Allah tidak menghendaki kita binasa. Kehendak Allah adalah kehidupan dan damai sejahtera. Bapak Ibu, keinginan dosa yang tidak dimatikan dalam diri orang percaya menyebabkan orang tersebut hidup dalam perseteruan, perlawanan, dan pemberontakan kepada Allah karena ia tidak tunduk pada hukum Allah. Hal ini kiranya tidak terjadi di dalam diri kita. Kehidupan dan keinginan dosa yang begitu kuat di dalam masyarakat Roma dapat menyebabkan mereka hidup dalam daging dan berseteru dengan Allah. Namun firman Tuhan mengingatkan mereka agar jangan menghidupkan keinginan dosa, tapi hidupkanlah keinginan roh, sebab hal itulah yang akan mendatangkan kehidupan dan damai sejahtera. Bagi kita pada zaman sekarang ini, pada masa sekarang ini, menghidupkan pikiran roh dan menundukkan keinginan pada keinginan roh adalah hal yang penting dalam kehidupan kita setiap hari. Ini bukan hanya masalah hal yang berhubungan dengan perzinahan, percabulan, tapi ini juga berkenaan dengan hal-hal ketika kita mencari hidup. Kita perlu menundukkan segala hal pikiran dan keinginan kita kepada Allah. Dan mulailah membiasakan diri untuk menghasilkan hidup yang menunjukkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh ini sejalan dengan hukum Allah, dan inilah yang memberikan kehidupan bagi kita. Bapak Ibu pendengar Blessing Morning yang terkasih, kita adalah manusia rohani. Biarlah kita selalu mengambil keputusan iman untuk tunduk pada Allah dan roh Allah. Kita juga menanamkan nilai-nilai rohani pada pikiran kita, dan kita setiap hari menundukkan keinginan kita kepada keinginan Allah. Sebab semua yang kita lakukan itu demi kemuliaan Allah dan pekerjaan Allah dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah memperhatikan hati kami, pikiran kami, keinginan kami. Tolonglah kami supaya firman Tuhan menjadi dasar bagi kami untuk mengambil sebuah keputusan iman, untuk selalu berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Mari pimpin kami semua, ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu. Setiap kami yang masih muda maupun yang sudah tua, tolonglah kami supaya dalam segala hal pergumulan hidup kami selalu
menundukkan pikiran kami kepada pikiran Kristus, menundukkan pikiran kami pada pikiran-pikiran yang berasal daripada Allah oleh Roh Allah yang berdiam di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.